Pulau yang rentang ribuan tahun sudah memiliki peradaban maju. Pulau yang masyarakatnya terkenal akan pekerja keras, merantau ulung, pandai dan memiliki nilai-nilai kesenian yang dibuktikan. Dengan ditemukannya lukisan-lukisan yang diteliti sejak jauh manusia belum mengenal peralatan alat tulis yang terpampang nyata di dinding goa. Tim kami pun mencoba menelusuri peninggalan-peninggalan tersebut. Lokasi awal kami akan menelusuri Goa Metanduno di Desa Liangkobori. Tak begitu jauh dari Kota Raha, jaraknya hanya sekitar 10 km untuk bisa mencapai lokasi prasejarah ini. Peradaban di Kabupaten Muna sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan gua dan lukisan purba lainnya. Seperti yang di belakang saya ini. Ini adalah Bapak Kosasi, sang juru kunci di kawasan ini. Di dalam gua ini terdapat banyak sekali lukisan-lukisan purba yang beragam macam bentuk. Saya pengen tahu nih, apa sih maknanya dari lukisan purba tersebut, Pak? Ya, jadi gini, memang dulu ini merupakan tempat tinggal orang-orang purba. Ya, jadi mereka bertempat tinggal di dalam gua sini. Oh iya. Jadi memang benar begitu banyak gambar-gambar yang ada dalam gua ini. Ada sekitar 362 gambar. 362 gambar? Ya, jadi itu memang punya makna-makna tersendiri gitu. Iya. Jadi contoh di sana ada gambar babi. Gambar babi. Ada anjing juga Ada yang sedang berburu. Oh, seperti gambar hewan-hewanan ya, Pak? Iya, benar. Kemudian ini juga ada gambar kuda. Kuda. Ada orang tanpa kepala di sana. Itu menandakan bahwa mereka sedang sedang berperang gitu. Oh, sedang berperang. Jadi semua gambar-gambar yang ada ini menceritakan aktivitas mereka di masa itu. Oh iya. Jadi termasuk ada misalnya ada gambar lipan di sana. Nah, jadi itu menceritakan bahwa bukan mereka makan lipan sih, tapi mungkin apa yang mereka lihat di dalam gua ini mereka gambarkan lagi gitu. Dari penelitian Enkos Kosasi pada tahun 1977, tercatat ada sekitar 800 lukisan purba di 10 goa dalam kawasan Liangkobori. Diperkirakan lukisan di dalam gua tersebut dibuat sekitar 5.000 hingga 9.000 tahun sebelum Masehi pada zaman Epipaleolitik. Dari sekian banyak gambar, sebagian besar terdapat motif binatang bertanduk. Itulah mengapa goa ini dinamakan Goa Metanduno atau Goa Bertanduk. Di sisi yang lain, ada gambar perahu yang terdapat di dalam gua. Ini menunjukkan mereka telah mengenal teknologi dan transportasi air di zamannya. Sedangkan lukisan matahari bermakna pedoman arah pada saat berpergian. Di belakang gua ini terdapat gua yang berukuran lebih besar yang bernama Gua Liangkobori. Gua Liangkobori diduga sebagai lokasi hunian utama. Di dalamnya menyimpan 160 lebih lukisan. Pola gambarnya menunjukkan adanya kemajuan cara hidup manusia purba. Dalam rentang waktu ribuan tahun, ketahanan akan lukisan ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Bahan apa yang digunakan? Sementara masyarakat pada zaman dahulu belum mengenal cat. Apalagi dengan kondisi masyarakat yang masih primitif.
Dari penelitian ditemukan bahan baku yang mereka gunakan dalam melukis atau menggambar terbuat dari campuran tanah liat, getah pohon, dan campuran darah hewan. Ini bukti mereka telah menunjukkan kemajuan akan berpikir. Nah, kata Pak Kosasi, di bawah sana itu ada terowongan yang panjangnya sekitaran 30 meteran lah. Saya penasaran mau nyoba ke sana. Semangat. Ayo, Pak. Ya, mari. Bisa. Aduh, untuk sampai ke sini ternyata jalanannya cukup sempit ya. Dan dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra. Aduh. Oh, di sini. Lewat sini, hati-hati ya. Oh iya. Ada 2 tingkatan di dalam gua. Kondisi di dalam seperti tempat istirahat, sekaligus untuk menghindari ancaman hewan liar dan cuaca yang berubah-ubah. Oh ya Pak, jadi di sana itu ada batu besar untuk menutupi gua ini. Iya benar. Jadi dulu memang itu tertutup karena ini dianggap sebagai ruangan rahasia. Oh, ruangan rahasia pada masa itu. Oke. Dan di sini tidak ada gambaran-gambaran apa gitu Pak? Enggak ada. Nggak ada, di sini polos ya. Iya. Cuman tekstur langitnya. Ya karena memang tempatnya gelap sehingga tidak ada lukisan. Oh iya. Jadi Merasakan sensasi di dalam sini, sekilas dalam benak saya seperti kembali berada di zaman prasejarah itu. Kan enggak di ini. Oke. Wow. Yoti. Bismillah. Nah, setelah melewati terowongan yang sempit tadi, sesampai di sini ruangannya cukup luas dan di sini itu dipercaya sebagai tempat hunian mereka ya, Pak? Iya benar. Seperti kamar. Heeh. Oh iya, Pak. Jadi ke bawah itu masih bisa ke terowongan lain atau gimana? Iya, jadi masih dalam lagi ke sana. Oh, masih dalam. Tapi kita stop di sini dulu ya, Pak, karena kita mau ke gua yang lainnya. Oh iya. Masih menelusuri goa, kali ini tak tanggung-tanggung lokasinya berada di puncak bukit setinggi 80 meter dengan ketinggian hampir 90 derajat. Namanya adalah Gua Sugi Patani. Gua ini berukuran kecil dan berlokasi terpencil. Tetapi dari terjal dan kecilnya gua ini, ada sebuah temuan di dalamnya yang bisa membalikan sejarah tentang sebuah budaya akan tradisi masyarakat Kabupaten Muna hingga mendunia. Oh, akhirnya sampai juga ya, Pak. Iya. Jadi inilah namanya Gua Sugi Patani atau gua yang ada gambar layang-layang. Sudah di sini tempat. Oh, ini boleh kita masuk ya, Pak? Ya silakan. Oke. Jadi ini gambar layang-layangnya. Oh, yang ini. Nah, di dalam gua ini terdapat beberapa lukisan, namun ada salah satu lukisan yang menghebohkan dunia nih, yaitu lukisan seorang manusia sedang menerbangkan layang-layang, ya kan Pak? Iya betul. Nah, bisa kita lihat di sini ada berbentuk segitiga, yaitu merupakan layang-layang itu tersendiri, ada talinya, ada seorang manusia, ada kepala, ada tangan, ada badan, sama ada kaki. Nggak boleh disentuh Bapak Putih. Oh, kenapa Pak? Ya takutnya nanti pudar. Oh,
Nah, informasi buat kalian yang mau kesini, lukisan-lukisan yang ada di goa ini tidak boleh disentuh ya, karena ini merupakan warisan yang harus kita jaga. Dalam sejarah selama ini dikenal dengan layang-layang tertua di dunia berasal dari Cina. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ilmuwan Jerman Wolfgang Beck tahun 1997 mengenai lukisan layang-layang di Gua Suki Patani memunculkan spekulasi lain. Layang-layang pertama di dunia ternyata berasal dari Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Demikian peneliti Wolfgang Beck menyatakan dalam artikelnya yang berjudul The First Kiteman. Temuan ini menghebohkan karena sejarah layang-layang tertua di dunia sebelumnya diklaim berasal dari Tiongkok Cina sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan layang-layang Muna berdasarkan coretan di dinding goa sudah ada pada zaman Epipaleolitik sekitar 5.000 hingga 9.000 tahun sebelum Masehi. Memang pada zaman dahulu itu ya, manusia purba itu kenapa dia membuat layang-layang? Karena memang dia pada saat itu kan dia lagi menjaga kebun, ya kemudian karena dulu mungkin belum ada permainan, sehingga permainan yang sangat bagus untuk pada saat itu yaitu bermain layang-layang gitu. Ya, jadi ya setelah itu juga mereka gambarkan di dinding-dinding gua, tepatnya di Gua Sugi Patani ini. Alhamdulillah juga artinya masyarakat yang ada di Kabupaten Muna itu memang mengikuti atau mewarisi permainan layang-layang itu, sehingga sekarang juga terkenal skala internasional karena memang di Pulau Muna itu ada terkenal dengan layang-layang Kakati Kolopenya. Ini adalah Bapak Ming. Beliau adalah salah satu pembuat layang-layang dari bahan kolope. Ini daun apa sih, Pak? Oh, ini daun kolope. Oh, daun kolope. Boleh saya bantu? Oh iya, boleh. Kegunaan daun kolope sendiri ini apa sih, Pak? Ini sebagai pengganti kertas untuk layangan. Oh, jadi ini bahan baku utamanya ya Iya, untuk membuat Iya. Kakati kolope itu. Ya. Oh, iya. Oke. Dalam bahasa Muna, layang-layang disebut kagati, sehingga layangan tradisional dari Muna disebut kagati kolope. Layang-layang Muna tidak mengenal usia. Ia bukan sebatas mainan anak-anak semata. Tradisi bermain layang-layangan di Muna sudah mengakar dan menjadi hobi orang dewasa. Yang sangat disayangkan yakni kurangnya minat anak-anak sekarang, khususnya anak-anak di Muna yang mau melestarikan warisan budaya yang telah mendunia ini. Nah, bisa dilihat ini daun kolope yang sudah dikeringkan dan ini bakalan menjadi bahan utama untuk membuat layang-layang. Oke. Selain daun kolope ini, apa lagi nih Pak bahan-bahan lainnya untuk membuat layangan? Di antaranya itu bambu bulu, kulit batang waru. Iya. Jadi bahan-bahan yang digunakan ini semua dari alam ya Pak? Iya, semua dari alam. Semua dari alam. Meski terkesan sederhana, ternyata membuat kagati kolope cukup rumit dan butuh kehati-hatian. Nah, menurut Bapak ada nggak sih aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk membuat kagati kolope ini? Ya tentu ada Bu. Ya, pertama yang harus diperhatikan untuk daun ini ada betina, perempuan, ada jantan. Jadi satu jantan, dua betina. Ini untuk sebelah kiri, untuk sebelah kanan. Ini tengah-tengah. Oh, yang di tengah ini jantan ya Pak? Iya, jadi tengah ini letakkan di tengah. Selanjutnya pembuatan rangka. Rangka ini harus seimbang gitu. Seimbang. Iya, seimbang. Jangan sampai layangannya miring ke kiri atau ke kanan. Karena kalau layangan ini miring ke kiri atau ke kanan itu kurang bagus terbang. Gitu. Ya. Terus harus diperhatikan ya Pak? Ya, termasuk kerapiannya dalam membuat layangan, menganyam daun-daun ini kita harus perhatikan kerapian gitu. Ya.
Nah, jadi daun yang betina ini ciri-cirinya yaitu tulang dari daunnya ini agak melengkung, Iya. agak melengkung ya Iya, Pak. benar. Untuk yang jantan, tulang dari daunnya ini agak Lurus. lurus ya. Ini harus diperhatikan dalam membuat Kagatikolope ya Pak, Iya, sangat benar. penting ya. Benar. Dari hobi bermain layangan, ternyata bisa memberikan pengalaman-pengalaman baru bagi tim mereka ini. Rutin mengikuti festival layangan, membuat layang-layang Kagatikolope diganjar penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Usai merangkai, daun kolope tak lengkap rasanya jika layang-layang ini tidak diterbangkan. Penasaran juga, masa sih daun kering dan tipis ini bisa tahan terhadap angin? Kendati tradisional, layang-layang Kagatikolope memiliki keunggulan dibanding layang-layang modern. Kita menerbangin di mana nih Pak? Oh, di tempat yang lebih bagus. Anginnya? Agak dikit, ya. Oh, di sini. Yang bersih. Kita tersangkut. Di sini ya Pak? Depan lagi. Oke. Oke. Ini mirip busur panah, namanya apa ya Ini Pak? namanya kamu. Kamu, saya ya Pak? Kamu ala keseimbangan. Oh kamu, namanya ini kamu. Iya. Untuk Ala keseimbangannya. alat keseimbangan. Oke. Ini terbuat dari apa sih Pak? Ini yang busur ini dari bambu. Ini dari bambu ya kalau yang Ini dari melengkung ini. daun agel. Daun agel. Agel yang sudah dikeringkan. Oh yang sudah dikeringkan. Oke. Tapi kayaknya tadi saya dengar ada bunyi-bunyi gitu ya Pak. Iya. Coba. Wow. Oh jadi dia ada bunyinya ya Pak? Oh iya. Wah keren. Saya mau Bisa coba coba? deh Pak. Oke. Oke, saya coba dulu ya Pak. Ini ya Pak. Iya ya. Tinggal diputar ya Pak. Wow, berbunyi. Oke, saya kembalikan sama bapaknya nih. Ini namanya kamu ya Pak. Iya. Ini dipasangnya di Dipasangin di Oh, sini. dipasang di sini. Oke. Sebagai alat keseimbangan Ala ya. keseimbangan. Cara menerbangkannya pula hampir sama dengan layangan lain. Ini saya harus mundur ya. Cuaca di lokasi pun sangat baik. Layangan membutuhkan angin yang cukup kencang untuk bisa terbang di udara. Siap. 1, 2, 3. Dan akhirnya terbang juga. Saat ini bermain layang-layang selain sebagai hiburan juga termasuk olahraga. Pemain harus berkonsentrasi berlari dan tarik ulur benang yang cukup menguras fisik. Saya boleh nyoba pegang layang-layang ini? Ya, coba. Oke. Wow. Keras itu. Oh iya. Tapak tangan, kaki pas itu sedikit. Wah. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya, Pak. Perlu kehati-hatian yang ekstra juga. Tapi seru ya, Pak, main layang-layang ini. Di atas kota Raha, Kagatikolope terus meliuk-liuk bertahan menaklukkan hembusan angin yang menerpa. Dan di antara tali tersebut, sang pemain bersuka cita mengemudikan tali yang terbuat dari pelepah nenas. Menjaga asa agar layang-layang senantiasa melayang-layang, mungkin ini pula keseruan yang dirasakan manusia-manusia purba di Muna kala menerbangkan layang-layang tertua di dunia seperti yang tergambar di dinding gua.
kolope tumbuh liar di daratan Tanah Muna. Tak hanya daunnya yang bermanfaat, ternyata akar kolope ini memiliki akar jenis umbi-umbian yang dapat dikonsumsi. Namun perlu berhati-hati dalam mengolahnya, karena jika tidak diolah dengan baik, bisa mengakibatkan muntah-muntah akibat toksin yang terkandung di dalamnya. Setelah dicuci bersih, kemudian dijemur. Jika cuaca bagus, bisa memakan waktu sampai 5 hari. Setelah itu, siap dikukus dan disantap. Lebih nikmat jika ditaburi parutan kelapa. Dan kali ini, agar sensasinya lebih nikmat dan menantang, kami pun menikmati ubi kolope ini di puncak Masalili, kawasan dengan bukit kars yang menjulang hingga 30 meter. Di sini pun kami disuguhkan dengan pemandangan latar belakang hutan dan sebuah jembatan gantung di antara dua puncak. Di atas rimbunnya daun kolope yang merangkak maju di tengah angkuhnya sebuah zaman. Halo Puput. Hai Pak, bawa apa tuh Pak? Oh, ini ada makanan tradisional, kantofi kolope. Kantofi kolope. Kolope. Oh, saya boleh nyoba ya? Oh, boleh, boleh. Oke. Kabupaten Muna menyimpan peradaban sejarah masa lampau, menyiratkan goresan di balik dinding-dinding goa. Seolah menyampaikan petuah-petuah masa lalu akan sebuah usia yang hilang namun budaya tetap terus terjaga. Sebuah budaya peradaban permainan yang melambangkan kebebasan, cita-cita yang tinggi, dan bangga akan posisi tertinggi. Namun ingat dengan siapa yang mengontrolnya. Inilah sebuah filosofi layang-layang yang melekat di diri manusia, dan ini ditandai sebagai peradaban layang-layang kebanggaan masyarakat Muna yang lebih dikenal dengan Kagati Kolope the First Kiteman.